Negara maju di dunia yang berlomba-lomba membuat sesuatu proyek konstruksi yang menakjubkan. Selain bermanfaat bagi banyak orang, proyek konstruksi ini menjadi terkenal karena desain dan konsepnya yang sangat keren. Salah satu proyek konstruksi yang saat ini memiliki manfaat bagi banyak orang adalah proyek pembangunan dalam mengatasi masalah banjir. Mega proyek untuk mengatasi kenaikan air ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang tiap tahunnya mengalami banjir cukup parah. Bahkan mega proyek untuk mengatasi banjir ini sudah direncanakan sangat lama, namun baru bisa terwujud sekarang. Coba komentar, siapa di sini yang sering mengalami banjir tahun Venesia? Salah satu mega proyek untuk mengatasi kenaikan air atau banjir adalah proyek MOSE atau Modulo Sperimental Electromexino yang beberapa tahun lalu oleh pemerintah negara Italia mengatasi banjir yang selalu terjadi di kota Venesia. Itali yang menjadi wilayah pasang Laguna Venesia. Biasanya banjir di kota tersebut akan menggenangi kota hingga ketinggian sekitar 180 cm. Namun penampakan langka terjadi di kota Venesia. Setelah 1200 tahun, Venesia akhirnya bisa menaklukkan banjir besar tersebut. Hal ini karena kota itu telah memiliki pintu air pertama yang bisa mencegah genangan. Fenomena banjir ini biasanya disebabkan oleh kombinasi dari pasang yang sangat tinggi, tekanan atmosfer yang rendah, dan adanya angin Sirocco Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi genangan telah meningkat karena perubahan iklim. Namun setelah pemasangan 78 pintu air, genangan air mampu ditaklukkan oleh kota Venesia. Venesia mengatakan bahwa pintu air tersebut mampu menahan air pasang, sehingga tahun ini Venesia sama sekali tidak tergenang oleh air. Disebut sebagai proyek MOSE, pintu air Venesia telah dirancang sekitar 4 dekade lalu. Proyek MOSE telah dikerjakan sejak tahun 1984, tetapi telah diliputi oleh penundaan dan korupsi yang membuat banyak orang Venesia tidak pernah percaya proyek itu akan berhasil. Komisaris khusus proyek MOSE mengungkapkan bahwa pintu air hanyalah langkah mendasar untuk melindungi kota dari laguna. Proyek lainnya berupa peninggian trotoar di area terendah kota mencapai 110 cm dan tembok pertahanan permanen juga akan selesai dipekerjakan. The Polder System Belanda. Negara Belanda berhasil menaklukkan banjir atau kenaikan air dengan sistem bernama polder. Ini adalah dataran rendah yang membentuk daerah yang dikelilingi oleh tanggul. Pada daerah ini, air buangan seperti air kotor dan air hujan dikumpulkan di suatu badan air sungai. Kanal dipompakan ke badan air yang lebih tinggi posisinya, hingga pada akhirnya dipompakan ke sungai atau kanal yang bermuara ke laut. Sistem polder banyak diterapkan pada reklamasi laut atau muara sungai, juga pada manajemen air buangan di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut dan sungai. Unsur terpenting dalam sistem polder adalah organisasi pengelola. Tata kelola sistem berbasis partisipasi masyarakat yang demokratis dan mandiri, serta infrastruktur tata air yang dirancang, dioperasikan, dan dipelihara oleh masyarakat. Selain itu, kincir angin Belanda yang terkenal itu sebenarnya adalah salah satu solusi untuk mengatasi banjir. Sebab bagian bawah kincir yang dibangun sejak abad 14 ini, sesungguhnya terdapat saluran untuk memompa kelebihan air untuk mengeringkan areal persawahan di Belanda. Selain itu, pemerintah Belanda juga membangun tanggul-tanggul raksasa atau disebut ditjen bagi daerah-daerah yang tidak memiliki polder, agar terhindar dari gelombang pasang surut laut. Tidak hanya itu, ditjen juga melindungi daerah rendah yang menjadi muara dari dua sungai besar Eropa, yakni Sungai Rijn dan juga Sungai Maas. Diketahui bahwa sistem tanggul ini terdapat di pinggir pantai provinsi Zeeland, Noord-Holland, Friesland, dan Groningen. Katedral Banjir Jepang. Tokyo yang terletak di dataran yang dilintasi oleh 5 sistem sungai deras dan puluhan sungai individual dapat membengkak secara alami setiap musim, mengakibatkan ibu kota Jepang ini dulunya menjadi sasaran empuk dari bencana banjir. Dalam beberapa dekade terakhir, ibu kota Jepang ini telah menyempurnakan seni mengatasi hujan tifonik dan aliran-aliran sungai yang deras membawa banjir dengan teknologi katedral bawah tanah. Dijelaskan bahwa katedral yang tersembunyi 22 meter di bawah tanah dengan sistem terowongan sepanjang 6,3 km ini memiliki ruang silinder yang menjulang super besar. Seorang ahli kebijakan air dari Institut Kebijakan Publik Lee Kuan Yew mengatakan bahwa area katedral atau waduk ini memiliki puluhan pilar seberat 500 ton. Katedral yang rampung pembuatannya pada tahun 2006 setelah dikerjakan selama 13 tahun inilah yang melindungi Tokyo Utara dari banjir dan merupakan bagian dari saluran pembuangan bawah tanah metropolitan. Katedral air banjir adalah salah satu prestasi rekayasa paling mengesankan di ibu kota Tokyo, Jepang, dan sekaligus menjadi fasilitas air banjir pengalihan terbesar di dunia. Bekerja dengan cara mengisap air dari sungai kecil dan menengah di Tokyo Utara, kemudian memindahkannya ke sungai Edo yang lebih besar. Di dalamnya terdapat tangki-tangki yang saling terhubung melalui jaringan terowongan. Masing-masing tangki ini dikatakan cukup besar untuk menampung pesawat ulang-alik atau patung Liberty. Saluran pembuangan ini terhubung ke 13.000 pompa tenaga kuda yang siap melepaskan air dari selat. Jika pompa menyala, hanya perlu 2 hingga 3 detik untuk mengosongkan kolam, karena mereka dapat mendorong 200 ton air per detik. Salah seorang dari Japan International Corporate Agency menyebut saluran dan katedral ini seperti fasilitas fiksi ilmiah yang dikerjakan oleh para ahli dari seluruh dunia. Selain itu, para ahli juga akan meneliti dan mengukur seberapa baik teknologi katedral dan saluran perisai banjir Jepang dapat bertahan dari hujan topan dan hujan musim panas. Semengyum Sewol, Korea Selatan.
Selanjutnya ada mega proyek Sawengyeom Seawall yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi banjir di negaranya. Dinding laut Sawengyeom berlokasi di pesisir barat daya Semenanjung Korea dan merupakan tembok laut buatan manusia terpanjang di dunia, sepanjang 33 km. Tanggul ini membentang dari di antara dua tanjung serta memisahkan Laut Kuning dan bekas muara Sawengyeom. Dam ini selesai dibangun pada 2010 dan digunakan untuk mengamankan muara Samengeum dari gelombang pasang Laut Kuning. Konstruksi dinding laut Samengeum ini telah mengundang kontroversi sejak pertama kali diumumkannya karena kelompok pecinta lingkungan memprotes akibat dari tanggul tersebut terhadap lingkungan lokal. Mahkamah Agung memberikan penolakan tahun 1999 tahun di 2005 dan pekerjaan dihentikan sementara, tetapi pada akhirnya gagal untuk menghentikan proyek ini. Dam ini terbentang sepanjang 33 km dengan lebar mencapai 36,5 meter dan tinggi 290 meter dan dijuluki sebagai tembok besar di laut. Dalam pembangunannya, pemerintah Korea Selatan menghabiskan dana sebesar 23,9 triliun rupiah. Dengan selesai konstruksi dan inspeksi kecil yang tersisa, dinding laut ini secara resmi dibuka kepada publik tanggal 27 April 2010. Kemudian Presiden Korea Selatan mengatakan bahwa Samengeum akan menjadi inti dari gerbang daerah industri pantai barat Korea Selatan. Tsunami Seawall, Jepang. Sebagai negara yang paling sering dihantam oleh bencana tsunami, Jepang berhasil membuat terobosan baru untuk meredam bencana tersebut. Pemerintah Jepang berhasil membangun seawalls atau tembok raksasa penahan tsunami. Menurut berbagai sumber, tembok raksasa ini dibangun setelah pemerintah Jepang belajar dari kejadian gempa dengan kekuatan 9,0 magnitudo pada 2011 silam yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Saat itu tsunami menelan 16.000 jiwa dan volume air laut yang menghantam daratan tersebut juga menghancurkan sedikitnya 122.000 bangunan. Sejak saat itu, para peneliti Jepang mencari cara untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir dampak bencana mengerikan tersebut terulang lagi di masa depan. Salah satu hasil penelitian itu adalah pembangunan tembok raksasa di pesisir pantai. Tembok ini dirancang sangat kuat untuk menahan gempuran gelombang air tsunami ke daratan. Setidaknya tembok ini bisa menunda beberapa menit air masuk ke pemukiman, sehingga memberikan waktu kepada warga di pesisir pantai untuk menyelamatkan diri. Para peneliti menyebutkan perkiraan ketinggian tsunami baru akan dikeluarkan sekitar 3 hingga 90 menit setelah gempa terjadi. Dengan tembok raksasa ini, maka tingkat evakuasi warga sejak perkiraan ketinggian tsunami dikeluarkan dapat lebih banyak lagi.